Ya sedang, ya Bismillahirrahmanirrahim, ya suara, ya cakep, jangan berubah, ya bagus, ya sudah Ahmad. Ya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Habib Nabil, perempuan mana perempuan? Nggak kelihatan, salah ini, salah. Kasih setengah badan. Adanya kita kan berkah perempuan. Kasih setengah badan. Haram urusan kedua. Itu selama kita hidup ada haram, berkah haram ada ingatan, dengan ingatan ada kedekatan, dengan adanya kedekatan tahu jalan kebenaran. Oke. Ringkas karena saya harus berangkat ke Papua. Dari Papua langsung ke Jerman, ke Belanda, Australia, langsung ke Israel. Saya mau bom tuh orang Israel tuh. Orang Israel bantai-bantai aja, yang open-open. TV One terlalu banyak ngundang Israel. Kalau masih saya punya tenaga, saya bunuh itu perempuan Israel. Itu. Yang namanya membunuh tidak harus dengan senjata. Bunuh dengan ilmu, bunuh dengan pendekatan, didik saudara seagama, berikan arahan, lalu tingkatan pengetahuan, laksanakan apa yang diajarkan oleh agama untuk kemajuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban orang kedinginan jawabannya. Jawaban biar semangat, jangan waktu makan berebut. Waktu makan berebut deh, sudah tendang kiri, tendang kanan, senggok kiri, senggok kanan, giliran ada daging, dia duluan yang makan. Bukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang saudara kok belum diomelin, pikirannya nggak jalan. Diomelin dulu. Maaf, saya biasa ngomel ya. Alhamdulillah, amin, wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Singkat, yang saya hormati segenap para habaib yang ada, yang sejak saya datang sampai saya berdiri, saya banyak orang-orang berilmu yang jauh lebih pengertiannya ketimbang saya yang tampil pada siang hari ini dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diadakan oleh saya punya saudara Al Habib Ridha beserta keluarga dan saudara saya Al Habib Nabil yang mengundang saya sehari sebelum acara. Orang gila gitu. Orang gila sehari mau acara. Bayangin, pura-pura soleh deh. Ustaz maafin terlambat. Bukan terlambat, otak ente nggak jalan. Orang banyak kerjaan gitu. Ini saya mau bicara ngitung waktu. Kalau saya bicara 10 menit maafin ya. Kurang-kurang saya lihat tuh ada Habib Abbas dari Pekalongan, saudara saya juga tuh Al-Haddad. Abaknya luar biasa sama saya, teman sekolah ngaji di Bukit Duri. Abaknya. Ada Habib Segaf bin Habib Hasan Baharun, ada Habib Nagib, banyak Habib-Habib lain yang saya anggap jauh lebih layak untuk bicara. Tapi karena undangan saya lebih dulu diberitahukan, telatnya baru 1 hari dalam acara, ya saya duluan yang maju. Ini tuan rumahnya mana tuan rumahnya? Bel siapa? Ringkas Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita belum Assalamualaikum ya? Oh udah Assalamualaikum tuh. Ya maklum saya udah umur 75 Pak ya. Saya sudah umur 75, tapi selalu tampil muda. Wajib. Kenapa? Selagi jiwa muda masih ada, semangat hidup untuk tampil ke muka pasti jalan. Saya kalau ceramah wajib kelihatan perempuan. Kalau nggak ada si buang mau ngapain? Alhamdulillah, amin, wassalamu ala rasulillah. Udah semua orang nggak lama-lama nih, waktu sudah nggak memungkinkan. Kalau kita kepengen hidup bahagia dalam kacamata agama, kalau kita ingin membangun diri pribadi dan mengajak saudara dalam kemampuan masing-masing yang berbeda, kalau kita inginkan sesuatu berbeda dari apa yang kita telah lihat 50 tahun yang silam sampai siang hari ini, kalau kita ingin memajukan saudara kita seagama dan menjadikan hidup jauh lebih baik ketimbang yang Anda saksikan selama ini, bismillahirrahmanirrahim. Ada salah seorang waliyah, ada wanita solehah berkata sebagai berikut, ringkes saja nih, nggak panjang-panjang nih. Kalau waktunya setengah jam saya bisa urai, tapi karena waktu nggak memungkinkan, ya 10 menit selesai. Permisi kepada para habaib yang lainnya, orang-orangnya saya kenali, minta maaf dari Allah, saya nggak lama, boleh 5 menit, boleh 10 menit, saya permisi langsung. Ringkas bismillahirrahmanirrahim. Salah seorang wali perempuan berkata, untuk semua, terutama kita orang-orang awam, apa kata beliau? Al-aish fi liqa'i man syaraha sadrak bi liqa'ih. Al-aish fi liqa'i man syaraha sadrak bi liqa'ih.
hidup yang punya arti, hidup yang punya makna, hidup yang dianggap kita ini alhamdulillah masya Allah la quwwata billah, kata waliyah tadi. Kapan kita dirasakan hidup Allahu Akbar? Fi liqa'i man syaraha sadrak bi liqa'i, pada saat kita berjumpa dengan orang, berjumpa dengan seseorang yang orang itu dapat memberikan sentuhan kebahagiaan di hati kita dalam urusan diri kita. Makna hidup yang sebenarnya adalah ketika kita berjumpa dengan seseorang siapapun dia, yang dengan pertemuan kita dengannya kita dapat pencerahan dari dia. Nggak banyak-banyak. Nggak paham, bismillahirrahmanirrahim, bukan nggak paham, belum diterangin. Kita orang awam, picik segala sesuatu, picik perbuatan, picik pemikiran, picik perilaku, picik penglihatan, picik pendengaran. Kita orang awam. Semua bentuk kepicikan itu hilang kapan? Ketika ada orang berilmu yang kita jumpai. Paham ya? Sifat orang berilmu membuka solusi apa yang kita hadapi dalam kehidupan. Sifat orang berilmu memberikan sentuhan-sentuhan pengertian di hati sehingga perbuatan kita, perilaku kita berubah dari baik ke yang lebih baik, dari yang lebih baik terus kepada arah perbaikan untuk semua, tidak untuk diri pribadi kita. Al-ais bi liqa'i man syaraha sadrak bi liqa'i. Ketemu dengan orang berilmu, lapang dada kita punya hati. Bahasanya yang menyentuh, ilmunya yang memadai, segala sesuatunya jadi pancaran ilahi pada dirinya sehingga kita dapat pencerahan yang abadi dari dia yang menjadikan kita dalam kehidupan. Naudzubillah, berkah orang berilmu. Jadilah kita jauh lebih baik dalam kehidupan. Itulah makna atau arti hidup itu bermakna buat kita laki dan perempuan. Kapan? Ketika ada orang berilmu menyampaikan sesuatu yang kita tuh menjadikan lapang dada, berkah ilmu yang disampaikannya. Contoh yang gampang, sebelum kita berumah tangga, kita ketemu perempuan yang kita cintai, yang kini menjadi istri kita. Minta maaf tadi, ini orang ngomong kedengeran gak sih? Ini denger bener nih. Kok mata ente kayak nunggu kayak ini, mata ente melong, kayak HP jadi lobet. Nih, ente denger kan omongannya? Ini diburu waktu tuh, tinggal 5 menit lagi. Contoh kita bertemu dengan istri kita. Istri ketemu dengan kita sebagai suami. Bagaimana pertemuan pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya? Tentu ada hal-hal yang menjadikan baik suami maupun istri ketemu girang ketika berjumpa. Wah, cocok nih, kata perempuan. Nih cocok nih, meskipun cocok sama gue. Si laki lihat itu perempuan yang kini menjadi istrinya, ini pantas untuk aku jadikan pendamping dalam hidupku. Tuh. Itulah pintu awal kebaikan buat suami istri kepada jenjang yang berikutnya. Al-ais fi liqa'i man syaraha sadrak bil liqa'i. Tersebab dan tersebab, saya dengan Anda dengan saya, ada sentuhan kegembiraan di hati. Alhamdulillah ada yang kasar bicaranya, tapi kalau saya perhatikan dan alhamdulillah ada baiknya buat kami orang awam. Tidak hanya sebatas kegembiraan yang kita dapat dari orang-orang berilmu dalam penyampaian ilmunya, nasihat dan pandangan. Wa yadulluka 'alal iqbal 'ala Allah. Wa yadulluka 'alal iqbal 'ala Allah. Orang itu mampu memberikan tuntunan ilahi kepada kita sebagai orang-orang awam atau guru dengan anak didiknya. Sang guru mampu memberikan sentuhan-sentuhan pengertian agama sehingga anak itu atau orang itu sebagai saudara yang seagama menjadikan dia alhamdulillah, pertama dia memberikan sentuhan kegembiraan buat aku pribadi. Kedua, kegembiraan yang aku dapat, dia mampu memberikan sentuhan pendidikan agama, ilmu dan sebagainya, pandangan keagamaan yang menyelamatkan, dia mampu dapat dua. Wa yadulluka 'alal iqbal 'ala Allah. Bermakna kau punya hidup dua arah sudah kau dapati nikmat hidup dalam apa? Dalam agama. Satu model begitu. Kedua, dia tuntun kita bagaimana harus berbuat dalam ajaran kita masing-masing. Bagaimana meningkatkan taraf kehidupan dan kesadaran dalam beragama. Guru yang memiliki peranan penting untuk mengarahkan kita orang-orang awam, tua dan atau muda, laki dan ataupun perempuan. Ketiga, akhir. Bil, siapin Bil. Bil ngitung ya. Untuk menjadikan hidup punya arti, nggak terkecoh dengan urusan duniawiyah. Ketiga, al-i'rad anid dunya wa ahliha. Al-i'rad anid dunya wa ahliha. Berpalinglah Anda, berpalinglah kalian dari orang-orang yang otaknya duniawiyah. Segala pemikirannya hanya dunia tanpa sentuhan ilahi dalam kehidupan keseharian dia. Berpalinglah Anda dari orang-orang ucapannya dunia, pikirannya dunia, kerjaannya dunia, otaknya dunia, perbuatannya dunia, semua kehidupannya terisi hanya duniawiyah, tak ada sentuhan agama pada diri orang itu. Berpalinglah Anda dari orang-orang demikian. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wal afiyah.
Ketika 3 hal ini Anda dapat hindari, kau seorang mukmin sejati. Kau bahagia dalam hidupmu, kau bisa menuntun keluargamu, kau bisa menjadikan lingkungan di mana kamu berada dengan 3 sifat yang tadi, kau dapat menjadikan mereka tersentuh kembali kepada ajaran agama. Semua berkah ilmu agama, semua berkah guru agama, semua berkah orang-orang yang telah menanamkan kesadaran dalam beragama melalui tuntunan ilmu, akhlak dan sebagainya. Lebih kurangnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.